Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang gerak parabola. Jadi dalam gambar di situ ditunjukkan bagaimana sebuah pesawat helikopter yang berada pada ketinggian Z, kemudian ditembak dari bawah dengan sudut elevasi di situ nanti adalah alfa, kecepatan peluru dinyatakan Vp ya, percepatan gravitasi dinyatakan 10 meter per sekon kuadrat. Kita langsung ke soal ya. Jadi dalam soal disebutkan sebuah pesawat helikopter terbang ya, itu terbang dengan ketinggian 900 meter, kecepatan pesawat terbang ketinggian 900 meter ya. Ini terbang berarti mutar-mutar. Kecepatan peluru yang ditembakkan itu 200 meter per sekon, massa peluru 0,5 kilo. Kemudian sudut elevasi atau sudut tembak itu 37. Di dalam soal itu yang ditanyakan berapa jarak sasaran. X-nya itu harus berapa, pada jarak berapa itu harus ditembakkan peluru tadi. Kemudian berapa kecepatan pada saat menyentuh sasaran. Kemudian energi pada saat peluru menyentuh sasaran itu berapa. Ya, ini pertanyaan. Saya ulang. Ketinggian dari helikopter itu 900 meter, ditembak seseorang dengan peluru kecepatannya 200, massa pelurunya 0,5 ya, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah jarak sasaran pada jarak berapa itu harus ditembakkan dengan sudut 37. Lalu berapa kecepatan peluru pada saat menyentuh sasaran. Kemudian berapa energi yang dihasilkan pada saat peluru mengenai sasaran. Kita mulai. Karena di sini geraknya parabola, kita cek dulu. Kira-kira waktunya di situ nanti berapa sampai di puncak. Ya, kalau gerak parabola berarti kita langsung menggunakan. Kalau peluru sampai di puncak, waktunya kita nyatakan TPC, T peluru di puncak. Rumusnya karena puncak berarti kecepatan pada saat itu kecepatan terhadap sumbu Y ya. Itu nilainya 0. Karena di puncak kan Y nggak mungkin naik lagi, berarti VY 0 sama dengan V0 sin alpha min G kalikan TP C ya, masuk 0 200 sin 37 min 10 T, maka ketemunya di sini adalah 16. Jadi peluru itu sampai di puncak itu nanti butuhkan waktu 16 sekon. Sekarang kita akan mencari kira-kira waktu yang diperhitungkan itu nanti sampai di puncak atau belum. Di sini kita mencoba Y sama dengan V0 sin 37 kalikan T min setengah GT kuadrat. Ini adalah gerak diperlambat ya, gerak vertikal diperlambat. Ini tanda G-nya min, karena kecepatan makin lama makin berkurang. Y-nya tadi 900, ketinggian helikopter. V-nya adalah kecepatan peluru. Sudut sin 37 itu 0,6. T-nya di situ yang mau kita cari min 5 itu asalnya dari setengah dari G10. Kita tulis 5T kuadrat. 900 sama dengan 120T min 5T kuadrat. Kita sederhanakan semuanya, kita bagi 5. T kuadrat bagi 5 T kuadrat. 120T dibagi 5 24T, 900 bagi 5 180. Kemudian kita uraikan ya. Nih, maka didapat T plus 30 kalikan T min 6. T min 30 nggak mungkin waktu negatif, maka yang kita pakai adalah T-nya 6 sekon. Berarti peluru tadi waktu ditembak mengenai sasaran itu belum sampai di puncak, karena di sini sampai di puncak 16, berarti di sini 6 ya. Maka rumus yang kita pakai untuk mencari waktu itu sudah sesuai. Berapa jarak sasaran? X-nya V0 cos 37 kalikan T, V0 nya 200,
cos 37 itu 0,8, T-nya 6, berarti 960 meter. Maksudnya di situ berarti seseorang yang mau menembak helikopter yang berada pada ketinggian 900 meter pada jarak 960 meter itu peluru ditembakkan. Kalau ditembakkan ya itu nanti bergeser, berarti tidak mungkin mengenai. Jadi saya ulang, kecepatan peluru 200, kemudian sudut elevasi atau sudut sasaran 37, itu membutuhkan jarak 960 meter agar peluru mengenai pesawat itu sendiri. Sekarang kita akan mencari berapa kecepatan peluru pada saat mengenai helikopter atau kecepatan sasaran dan energinya. Kita tahu bahwa karena peluru itu bergerak dipengaruhi oleh gerak beraturan sumbu X dan gerak jatuh bebas sumbu Z, ya, maka rumusan tadi kita masukkan VPX itu berarti 160 kuadrat, sedangkan VJ-nya di situ tadi waktu 6 ya, VPX 160 ini berarti V0 cos 37 200 dikalikan 0,8 160. Kecepatan pada sumbu Z dari sini VPZ V0 sin 37 min G kalikan T, V0 nya 200 sin 37 0,6 dikurangi 10 kalikan 6, 120 dikurangi 6, 60. Maka kecepatan peluru itu berarti 170,9 meter per sekon pada saat mengenai helikopter itu sendiri. Sekarang kita akan mencari berapa energi kinetik dari peluru pada saat menyentuh helikopter. Karena kecepatan kita tahu, kita pakai energi kinetik setengah mv peluru V kuadrat, ya, setengah kali massa peluru 0,5 dikalikan 170,9 kuadrat, ya. Ini 170,9 kuadrat itu adalah 229.200 dikalikan 0,5 kalikan setengah atau seperempatnya 29.200 yaitu 7.300 Joule. Ini energi yang dihasilkan oleh peluru yang masanya 0,5 mengenai dinding pesawat helikopter. Kemudian kalau itu suhu kita ubah, kalau energi dalam satuan Joule kita ubah ke kalori, berarti kita kalikan 0,24. Maka di situ nanti ketemunya adalah 24 ya. 7.300 maka 7324. Ini nilainya 73 kalikan 24 yaitu 1752 kalori atau 1,752 kilokalori. Ini energi yang dihasilkan oleh peluru tadi. Dengan energi sebesar 1752 kalori, di situ kalau dinding dari pesawat adalah dari aluminium yang lebih ringan, maka bisa mengoyak atau bisa menembus dinding dari pesawat helikopter itu sendiri, sehingga helikopternya itu akan tertembak tepat sasaran. Itu dia dalam memperhitungkan tentang gerak parabola dari sebuah peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi 37. Ada yang perlu ditanyakan, ada yang bingung, bisa ditanyakan dalam podcast ini lewat komentar ya. Tolong di-subscribe dari podcast ini. Terima kasih. Terus yang lain ya, untuk memperhitungkan dari gerak parabola, di sini saya uraikan. Jadi kalau misalnya peluru digerakkan dengan kecepatan V0, maka kita uraikan terhadap sumbu X adalah X.
P terhadap sumbu Y adalah Z. Kecepatannya adalah pada sumbu V0 X, pada sumbu Y V0Z. Untuk gerak parabola ya, di titik A itu adalah titik puncak, titik B itu adalah sasaran. Ciri kalau puncak berarti kecepatan pada sumbu Y 0. Titik sasaran Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk rumusan-rumusan yang kita pakai, berapa waktu sampai di puncak? Karena VJ sama dengan 0, maka T sama dengan V0 sin alfa per G. Jadi kalau kalian mencari waktu sampai di puncak ya, rumusannya pakai ini tadi, VPJ V0 sin alfa min G kalikan T. Langsung kita tulis TA sama dengan V0 sin alfa per G. Berapa sasaran? X-nya V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Berapa titik koordinat Y-nya? V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini untuk penentuan. Waktu sampai di titik B, 2 kali waktu sampai di puncak, berarti 2 V0 sin alfa per G atau 2 kali XA itu untuk nilai waktu maupun jarak yang ditempuh. Dengan kita pakai rumusan di sini, maka kita bisa memperhitungkan. Kita melemparkan benda atau batu dengan sudut elevasi, maka kita bisa menentukan tepat sasaran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya jelaskan. Ya, kalau biar kalian lebih lancar, maka harus dibutuhkan latihan-latihan. Cari soal yang berkaitan dengan parabola ya dari buku materi yang ada, kemudian di situ nanti dicoba, ada masalah bisa komentar pada kolom komentar podcast saya ini. Terima kasih. Jangan sampai lupa tolong di subscribe ya channel ini biar bisa berkembang. Terima kasih.